Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 20. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percenderaan, roh pemecah. Bapak, kami percaya bahwa hari ini kami masuk dalam tema kutuk dengan judul kutuk penyembahan berhala dengan kesaksian hidup kita sehari-hari. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang terjadi, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, dan Engkau yang berkarya lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikanlah tubuh roh jiwa kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita bicara tentang sekitar kutuk, temanya, tapi judulnya adalah kutuk penyembahan berhala, mengenai tentang kesaksian hidup sehari-hari. Mari kita akan membaca satu ayat di dalam Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percenderaan, roh pemecah. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik dalam hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup di dalam roh? Adakah kita itu menurut keinginan daging kita? Karena di dalam ayat Galatia 5 pasal 5 ayat 16 sampai 20 ini menerangkan bahwa keinginan daging pasti berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh pasti berlawanan dengan keinginan daging. Itu seperti apa? Kenapa? Karena di situ tertera karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya saudara. Apakah kita ada di dalam pimpinan rohnya, atau kita ada di dalam keinginan daging kita dalam lingkup kita sehari-hari? Contoh aja saudara, ada seorang ibu, dia konseling dengan saya lewat telepon karena dia dari jauh saudara, dan dia bilang bahwa saya cinta Tuhan, ya. Tapi setiap kali saya bangun tidur, emosi saya itu tingkat tinggi, sehingga sekarang ini saya mau minum obat-obatan. Apakah itu salah ataukah itu berdosa? Kita doa, saya bilang gitu, ya. Saya doa, Tuhan tunjukin kronologi orang itu, bagaimana orang ini mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang dia cinta Tuhan, semua untuk Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Tetapi sifat karakternya yang keras dan sakar PDW kasarnya, ya, susah menerima nasihat dari orang luar, susah untuk mendengar, susah untuk melihat kenyataan hidup, susah juga untuk mau mengalah, dalam arti itu memahami, ya, memahami. Apalagi kalau orang itu menjadi musuh kita. Mari kita perhatikan kesaksian ibu ini. Lalu dia berkata bahwa
apakah yang harus saya lakukan? Tuhan hanya berkata puasa. Ya. Akhirnya dia puasa. Setelah puasa sampai 3 kali, saudara. Lalu Tuhan, hari yang ketiga Tuhan berkata bahwa no bedesik nama, ucapkan syukur dalam segala perkara. Lalu biasanya dia telepon lagi sampai berapa lama? 40 hari. Loh, kok beda? Puasa sing berat 3 hari, sing ucapkan syukur sampai 40 hari. Ya. Apa doaku tidak diterima selama ini? Karena aku juga mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Kita doa. Saya tidak mau menghakimi saya. Kan dalam itu kan saya tidak berani dibuka kronologinya. Kalau ibu ini mengucapkan terima kasih itu saat senang. Halo, saat apa? Senang. Bahagia, diberkati, suasana enak, nyaman. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil menitikkan air mata. Di sini. Tapi begitu dia punya masalah dalam perkara kecil, moodnya sudah setinggi langit dan lepas kendali, bisa mengucapkan syukur? Tidak bisa. Yang dia bilang adalah kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Jadi orang kalau hidup menurut roh itu tidak bisa untuk berkata bahwa kamu ini, mungkin tidak bisa. Tapi belajar untuk mengerti dan memahami di sekeliling kita. Loh, aku ini sudah memahami dan aku tertarik terus dan ini gitu. Tapi itu saat mood. Kalau tidak mood susah. Kalau tidak mood beda. Dari proses inilah yang kita tahu bahwa ternyata orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan masuk di dalam roh kebenaran itu harus belajar. Saudara, kita tidak bisa hidup sempurna, betul nggak? Kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Kita belajar sabar itu sabar, tapi Tuhan ini kita lebih sabar lagi. Ini kita sudah berani, Tuhan ini kita lebih berani, tapi bukan berarti menantang hidupnya. Hanya ibu ini bilang ya sudah, maunya apa Tuhan? Dan itu Tuhan tidak mau apa-apa. Tuhan hanya ingin bahwa saat kamu mengalami banyak hal, ucapkan syukur. Baik, gitu sah. Hanya hari pertama dia nggak ngabel, hari kedua nggak ngabel, hari ketiga nggak ngabel, sampai 1 bulan. Ya telepon, Bu, saya minta maaf dan minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Barusan saya mencanopin 1 lusin. Saya bilang 1 lusin untuk apa? Saya, kenapa? Oh, perang Brontoyudo. Wah, pokoknya kacau dah. Loh, kenapa? Ya gara-gara nuruti anak. Maksudnya dia terang kronologinya bahwa maunya ini anak itu masuk di bagian kuliah kedokteran, tapi si anak maunya melukis. Brontoyudo perang rame-rame. Sudah berdoa sama Tuhan. Loh, ini kan anakku, ini kan urusan aku pribadi dengan anak. Sudah berdoa. Ya sudah. Terus jawabnya apa? Tidak dijawab, aku tidak kayak ibu. Kita ini bukan berdebat. Maksud saya gini, apa yang kamu alami setelah berdoa itu? Gak tahu apa-apa. Terus, nah kamu kok bilang sama anakmu suara kedokteran? Apakah kamu sudah berdoa sama Tuhan? Berkenan enggak? Berkenan enggak? Nah akhirnya dia berdoa gini, yaudah aku tak mulai belajar. Dia berdoa. Lama sekali tidak dijawab Tuhan. Sedangkan ini sudah waktunya wisuda selesai, langsung kedokteran itu mungkin ya, saya juga tidak jelas. Pokoknya sudah selesai, langsung naik ke dokteran gitu, sekolah lanjut. Karena dia tidak dijawab, akhirnya dia pergi ke suatu tempat. Ya. Dia dengar bahwa tempat itu selalu dijawab doanya. Ya. Akhirnya dia bilang sama penghuni situ, aku ini anak Tuhan, kamu jangan macam-macam. Jadi setannya diancam sih. Kalau kamu macam-macam nanti Tuhan yang selentik kamu. Aku hanya pengen tahu anakku ini sekolah kedokteran bisa lulus apa enggak. Jawab sama setannya, penghuni bisa, tapi
tapi harus dengan pemaksaan. Ya, hanya dia tidak ngomong ke saya. Katanya dengan kejadian nama itu udah tidak karu-karuan, udah bilang, kenapa kamu tidak datang ke tamu? Karena ibu bisa lihat, jadi saya tidak mau disalam. Nah itu sudah. Jadi saya ini bukan dukun, tapi saya itu kan berdoa sesuai dengan Tuhan. Saya hamba. Dan hanya singkat cerita, dia itu menekan anak itu sehingga anak itu minggat, ya. Sudah jadi temannya, akhirnya dengan berteman itu jadi mabuk-mabukan, jadi kacau. Akhirnya dia punya pacar, terus hamil, jadi kakar-karuan aja pokoknya. Sudah rusak-sak kasarnya. Baru dikasih sama saya, ini bu anaknya yang katanya ibu harus berdoa. Terus saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Sudah rusak hambaku. Saya mau mikir logika, wis rusak di kamar saya. Baik-baik tidak mau lah gitu. Itu logika saya. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Saya ini hamba. Apapun yang datang tak terima. Saya cuma bilang itu Tuhan, kehendakmu saja yang jadi. Lalu anaknya maunya apa? Saya juga tidak tahu. Suruh dia datang dan konseling. Mau tak Tuhan? Tak lihat orangnya kalau gak pas, bois, tapi gak pernah ikut kebenaran. Karena saya pernah ketemu, itu kan dulu. Sekarang ini stres ya, maunya mau mati dan bunuh diri. Nah kata-kata bunuh diri itu saya jadi ketakutan. Ya habis Tuhan, terserah Tuhan, hari ini juga siap. Hanya benar, hari ini juga datang dengan pacarnya. Pacarnya nangis, dia bilang bahwa saya digugurkan sampai 2 kali, 3 kali. Saya bilang, saya nggak tahu masalahmu, tapi mari kita berdoa. Buka kronologinya. Sebetulnya yang laki ini tidak boleh waktunya menikah, harus menuju ke masa depan dulu. Yang perempuan ini juga tidak boleh menikah karena akan mengalami keguguran. Jadi belum waktunya semua. Tapi ini kan sudah terlanjur. Akhirnya apa yang terjadi? Ya harus menikah. Tapi Tuhan bisa berpesan, selama 3 tahun kamu pasti perang mulut. Kenapa? Adaptasi. Karena sitok iku, karpe dewek, males, nggak mau kerja, sing ini nuntut. Nah, hanya perang. Saya jelas. Wongkar kami. Belum ada 1 bulan, akhirnya mau cerai. Dan tunjukin lagi kronologi. Cerai, anakmu kena kutuk. Loh, anak si mana? Loh, anakmu kan 3 keguguran. Loh, kok pikir itu mati itu? Masih hidup dan di atas. Masalahnya dia akan didoma loh. Dia akan dirantai dengan kuasa kegelapan. Gak bisa naik. Loh, bukankah dia anak yang baik? Loh, anak yang baik aku, anak gak pas. Kan di luar nikah. Selesaikan dan kamu harus bertobat. Karena kamu tidak bisa seperti itu. Demikian juga mama. Kamu jangan menyembah berhala. Dan ingat, dalam penyembahan berhala pasti ada ilmu sihir. Kalau sudah gitu perseteruan terjadi seperti ayat ini. Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala pasti ada sihir, pasti ada perseteruan, pasti ada perselisihan, pasti ada iri hati, pasti ada amarah, kepentingan diri sendiri, pencerenderaan, jadi saling tuduh menuduh, roh pecah belah terjadi. Ini sudah satu problem. Karena kita salah melangkah. Terus ya apa bu? Ya sudah. Mulai sekarang kamu dari awal belajar untuk mengampuni satu dengan lain. Ingat loh, belajar untuk mengampuni. Jangan saling tuduh menuduh. Ya, iya di depan saya, tapi Tuhan udah bilang, lihat nanti 2 hari balik lagi ke kamu, tidak apa-apa. Terangi lagi. Akhirnya dia bilang gini, Bu, mungkin umur saya itu lebih pendek. Loh, kamu kok bilang kayak gitu, hukum dirimu sendiri, karena saya sudah capek Bu, mending mati ya itu. Jadi kamu tidak bisa seperti hidup menurut dagingmu. Aku tidak mau disiksa, aku tidak mau domain, aku tidak mau, aku tak mati ya lebih dulu. Bisa saja. Kalau di dalam roh, kamu harus menderita bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menebus. Hari ini kamu masuk dalam pertobatan. Kamu harus ikuti jalur Tuhan. Tuhan mati di kayu salib, menderita untuk kamu. Sekarang semua penderitaanmu saya tanggung oleh Tuhan. Dosa-dosamu tuh sudah mulai hari ini stop, jangan terulang. Selesai, menikah selesai ya. Tapi kan masih berkepanjangan, memorinya masih jalan, hidupnya masih jalan, tidak boleh. Jadi pada intinya, Daud
daging ini sudah pasti tak menangi dewe. Daging ini nggak terima. Tapi kalau roh itu penurut. Jadi kamu mau ikut yang mana? Ya aku ikut roh, ya sudah bertahan. Hanya diam. Sampai 1 bulan. Saking bertahan nih, 1 bulan kok domain cepet. Jadi tidur truk. Nggak ternyata enggak. Hanya Tuhan tegur. Bilang sama mereka berdoa bersama. Karena truk tidak berani ngomong, jadi kuat-kuatan. Ayo berdoa, nggak berani. Satu nih, ayo berdoa. Aku udah gengsi. Tuhan bilang, datanglah mereka berdoa. Datang, diam. Ya apa? Bagaimana keadaanmu? Ngomong sini. Sini diam. Jadi lucu deh. Ini gantian loh. Ini dasar, terus diam. Nggak ngomong apa-apa. Ini ganti ngomong. Jadi lucunya. Terus saya bilang, kalian ini kenapa? Kok kalian kayak berseteru? Di sini dong. Berseteru, perselisihan. Di sini iri hati. Kayak jengkel, ya. Jadi terjadilah buah-buah yang tidak baik. Buat terus no. Jadi anakmu jadi anak berdosa. Sebenarnya kamu hamil. Waget dia. Hamil dari mana? Maaf ya. Hubungan nikah. Tuhan tunjukin loh. Subur loh. Masa? Dalam hati Tuhan tahu. Kamu tidak percaya. Kalau Sarah gak percaya. Sarah sudah tua. Ini semudah sok. Gitu. Ayah benar lah. Suatu hari tengah malam dia pun nangis-nangis. Dia bilang apa? Bu, saya takut bu saya hamil. Kenapa? Katanya kan sudah 1 baru wawu bu, baru selesai, baru baik-baik. Ya, namanya suami istri sudah. Nah, hanya dia kebingungan. Wah ini hamil. Ya sudah, biar no. Kan Tuhan izinkan persatuan ini kembali terjadi. Dari dia hamil itu dia mulai ada hubungan kasih sayang. Nah itu cara Tuhan, bukan cara kita. Tapi cara Tuhan pasti masuk di dalam urapan Allah. Amin. Jadi kita tidak perlu bertele-tele. Kita harus begini. Kita saran aja sama Tuhan. Kenapa? Karena daging pasti pengen sesuatu yang lebih baik. Di mana-mana pasti gitu. Tapi ingat bahwa hidup yang menurut daging itu tidak boleh terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Jadi intinya adalah daging itu jadi saudara, karena tidak kuat. Gini, ada lagi gini. Ini di luar ya, sudah di luar pulau ya. Saya tidak tahu. Ini kan kita lagi makan. Tiba-tiba di sebelah itu saya berdoa terus saya mau pulang dia cegah saya, tolong bantu saya berdoa. Akhirnya saya berdoa. Saya bingung, loh aneh ya. Orang ini sudah puluhan tahun menikah ya, tapi kok dia tidak dikaruniai anak. Padahal tak lihat dinding perutnya itu sudah subur terus. Akhirnya kita berdoa. Ternyata begitu doa puasa dibuka sama Tuhan. Ternyata dia ini saking takutnya dia itu tanya, Bu, suami saya itu ada perempuan lain apa enggak? Nah namanya roh setan tuh selalu buat masalah tuh, persis. Nih kamu pakai ini, pakai semua. Jadi begitu kita pelepasan, ini keluar ular itu, jatuh pok, ini keluar tuh, jatuh pok, ini keluar tuh, jatuh pok. Saya bilang Tuhan, ini dilepas sih, pikir muka orang ini ngomong gitu. Saya pernah mendoakan itu. Keluar tuh ya, apa sama dia kan orang tua gitu. Jadi saya kan ada rasa khawatir. Aduh Tuhan, jangan sampai terjadi sesuatu ya. Kan ini kan enggak Tuhan. Lepas. Tuhan tak serang. Terus suaminya juga tak serang. Sudah begitu amin. Kita lihat, oh gak ada apa-apa. Lega saya. Kan bisa pulang sudah. Suaminya telepon saya. Bu, ini suami saya kok berubah ya? Saya berubah apa ya? Ternyata dia bilang berubah sifat karakternya. Dia sudah mulai memaafkan, dia membuka hati. Dia dulu selalu curiga pada saya. Nah ini sudah. Jadi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan dan roh pemecah itu selalu menjadi satu selama kita menurut sifat daging. Jadi sifat daging ini harus dilepaskan, bukan dijauhi. Karena kita punya kedagingan, fana.
Jadi tetap aja kita harus mikir, Tuhan, boleh enggak aku begini? Tuhan, boleh enggak aku begini? Amin. Lebih banyak bertanya daripada kita diam. Kita tanya itu lebih bagus. Kenapa? Karena hati kita bisa lega. Ada jawaban dari Tuhan. Loh, Ibu enak bisa jawaban dari Tuhan loh. Kita sudah belajar, saudara, harus belajar. Ya, saudara. Contoh gini, Tuhan, aku mau pergi benda ya, berdoa sama Tuhan dibuka. Kalau hatimu damai, Tuhan tunjukkan, pasti ada jalan keluar. Pasti kan? Tapi lah saudara bilang Tuhan, dia bilang tidak. Saudara pergi keliling kemana-mana, tidak bisa. Ini gitu. Jadi mari kita membuang kedagingan kita, ya, menaruh dan kita belajar untuk masuk dalam dunia roh. Roh kita diajar untuk nurut, kedagingan kita diajar untuk nurut sama Tuhan. Amin. Bisakah? Contohnya sehari-hari, Bu, saya nggak mau tidur sudah. Tekanan darah tinggi sekali, tiba-tiba aja. Nah, boleh kan? Halo, boleh kan? Boleh? Tekanan darah tinggi berarti ngamuk-ngamuk ya, marah-marah ya? Boleh? Gak boleh. Bangun tidur, matahari terbit dari sebelah timur selalu bercahaya. Selalu senyum wajah kamu. Tapi ini tidak bisa. Marah-marah ya, tiba-tiba aja marah. Bisa berdoa. Repot Bu, aku masih itu. Doa sebentar, Tuhan. Saya kok kudu marah ya hari ini. Tolong, saya milikmu. Amin. Jangan, tolong redakan. Jangan sampai marah. Nggak bisa, saudara. Itu kedagingan. Tolong, jadikan saya apa? Milikmu. Kalau sudah milik Tuhan apa yang terjadi? Lemah, sudah. Gak jadi marah. Capek aja sudah, pasti emosi. Benar. Saya harus capek aja. Apalagi bikin mus dilep gitu aja. Apalagi kalau orang yang nggak nurut, memang terus. Nah, jadi buka hatimu, bilang Tuhan, ajari saya untuk mencintai Engkau. Jadi kita serahkan hidup kita pada Tuhan, tak serahkan hidupku. Nanti kita marah, memang marah kita, tapi selesai. Maaf no ya. Gitu. Semakin saudara membuka hati untuk memaafkan, berarti membuka hati supaya Tuhan masuk. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan itu Allah di atas segalanya. Dia ciptakan kita yang serupa, tapi Allah tidak pernah marah. Kita buka hati kita untuk belajar sesuai dengan firman Allah, mengampuni sesama manusia. Amin. Belajar untuk memahami satu dengan yang lainnya. Akhirnya saudara, begitu saya ditunjukin seperti itu, saya bilang, kamu sudah berdoa belum? Sudah, tapi doaku singkat, tidak apa-apa. Tapi apa yang kamu rasakan? Pancet. Tahu pancet? Tetap. Kenapa? Gini loh Bu, gini contoh Bu ya, ini gini. Ayo, pakai kaos kaki sendiri. Mama sih repot. Ayo suami, kejual kopi sendiri. Atau kamu mandi sih, nanti buat no kopi. Yuk, wah cepetan, aku sudah terlambat. Di sini mah kaos kaki, pusing nggak? Pusing nggak? Belum nanti pembantu Bu, berasnya habis. Kira-kira pusing nggak? Halo? Waduh, ini sing mana ini sing dandan? Wes tingkat tinggi sudah emosi. Nah, doa sama Tuhan. Dan yang mana dulu? Tuhan, jadikan saya milikmu, ditotol nanti. Ya kita enggak bermujizat, tapi Tuhan yang atur. Anak bisa menaik dewek, menaik kaos kakinya dengan bangga. Ma, ya aku bisa pakai kaos kaki sendiri. Apa yang dikatakan? Itu gara-gara doa aku ya. Nggak bisa juga. Peluk dia. Bagus. Dan kali kamu juga seperti ini. Alangkah indahnya kalau kamu bisa pakai baju sendiri, kan gitu. Nanti suami juga gitu. Lihat aku sampai kedinginan ini. Mana semua pakaian-pakaian, kan gitu. Wow, bagus Pak. Berarti Papa juga mau sabar kan? Kan gitu sih. Jangan kapok, kapok masuk angin yang sana, masuk angin. Buat masuk angin. Itu marah-marah. Boleh? Ya boleh. Jadi pada intinya, kalau kita menuruti daging tidak selesai-selesai, saudara. Tapi kalau kita menuruti roh bersama Tuhan, kita bisa mengerti. Tuhan itu nonton semua, menata. Karena saya juga mengalami. Saya anak nomor 1,
Saya harus mengerjakan semua kegiatan rumah tangga dan ngelesi kue. Saya bisa bayangin, dari pagi jam 3 saya ke pasar. Tiba-tiba Tuhan bilang, doa dulu sebentar hambaku. Masa kita mau bilang, Tuhan aku sedih pasar. Ini nanti ngelesi jam 8. Ini sudah jam 4. Saya sudah terlambat. Ketiduran dan kecapean badan. Tidak bisa. Saya mau Tuhan tak selalu. Kelihatan laut. Waduh, biru. Bagus. Senang saya lihat ikan. Lama-lama ada angin. Gitu kan. Angin bertiup. Hitam pekat. Tuhan bilang apa? Nah, itu senama. Iblis itu menguasai jagat ini. Seperti laut yang tadi bening, biru, bagus. Bahagia manusia jadi gelap, kalang kabut. Jangan khawatir apapun nanti di pasar ada orang tukaran mau bunuh. Aduh Tuhan, saya bilang gitu. Ya udah Tuhan, saya tidak di pasar, nggak bisa, kamu harus belanja. Karena kamu ngelesi, bahan-bahan kan di pasar. Iya. Lalu apa yang saya lakukan? Berdoa untuk orang itu. Tapi saya tidak kenal. Apakah kamu harus kenal? Enggak sih. Ya saya doakan. Ya siap. Itu kan bisa ngomong-ngomong. Itu terlatih saudara. Terlatih. Latih dirimu supaya kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah kalau saudara ada sesuatu yang membuatmu, aku kok doa, itu harus doa ya. Tanya lagi sama Tuhan. Bentar. Bener saudara, nanti ini damai. Tapi kalau enggak bimbang, doa enggak ya. Nah itu hati-hati. Kenapa? Iblis transfer orang itu mungkin jatuh ya. Kita doa, kena kita jadi jatuh juga. Makanya berdoa sama Tuhan, itu terlatih. Kedagingan kita dilatih masuk dalam roh. Amin. Belajar saudara, tapi enggak boleh sok. Tahu enggak sok? Ini mama dan doa anak kamu toh lulus aja kayak tadi. Siapa itu doa aku nggak bisa. Doa ini hanya permintaan dan permohonan. Jadi tidak ada sesuatu. Ketika kamu punya iman, Tuhan tunjuk, oh ini waktunya tiba, buka semua. Kalau enggak bisa. Itu doa. Jadi saudara jangan menganggap bahwa aku bisa doa. Ini aku ini enggak bisa. Saudara. Jadi percuma saudara doa, sudah terkabul tapi saya sombong. Jangan iblis nunggangi kamu dari aku. Tidak mengakui bahwa Tuhan itu semuanya. Aku ngakui, tapi kamu bilang sama orang, aku doa. Aku bisa doa. Itu saja. Jadi kedagingan itu menguasai diri kita karena kita mau menerima. Tapi kalau kita menolak, oh ya tidak bisa sih, aku harus taat sama Tuhan. Bisa terjadi. Akhirnya sampai di pasar, benar loh. Ada pakai pisau yang kerjaannya daging loh, panjang persegi besar dan aduh ngeri ya. Sensasinya pakai celurit yang belum kering, yang buat motong. Gara-gara apa? Langganan dia diambil, tapi tutup karena dia tergesa-gesa, ambil punya dia. Parah ya, gebrak-gebrakan. Semua ada di tontonan. Saya baru ingat, tadinya saya lupa. Lama loh di pasar ini, baru saya mau pulang, baru ada geger-geger. Saya berhenti sejenak, Tuhan. Apa pantas saya berdoa? Apa istilahnya kan dikerumuni orang? No balance kenapa? Doa itu tidak perlu kamu tunjuk, nih aku doa. Nih tak doa no. Doa di situ. Ingat, siapa yang berdoa yang menjamah jubah? Ya, ingat saya. Tuhan, ya udah. Doa saya Tuhan, datanglah, biarlah orang ini Tuhan pegang jubah kemuliaan supaya mereka teduh sama. Dalam nama Tuhan Yesus tak serah semua. Tambah perang dua semua jerit-jerit saya sampai Tuhan. Apa yang saya lakukan? Tuhan bilang tetap doa. Dia bilang, tetap doa. Ada sesuatu gerak doa, tak doa atau saya. Tapi saya minggir tempat toko tutup itu Tuhan tunjuk ke situ aja kamu. Saya doa di situ. Doa. Akhirnya saudara teriak-teriak semua diam. Dan saya apa yang terjadi? Malaikat saya gitu kok diam saja. Tuhan kok diam? Kok mereka tertawa semua? Kayak
kayak lawak gitu. Tuhan tunjuk kronologi. Jadi waktu saya berdoa tunjuk kronologi. Waktu dia mau mukul sapinya itu ya sudah. Terus ininya, pisaunya itu mau diginikan. Lah kok lepas susah satunya. Lepas dan yang satunya itu sudah mau gini. Rasanya dia ketawa melihat itu lepas. Hanya ketawa. Tuhan ubah. Seperti Sarah. Ayo tertawa. Ya tertawa gembira. Dan dia sadar, itu dulurku dewek, tonggoku dewek. Maaf no aku. Cara Tuhan. Jadi cara Tuhan itu tidak bisa dibikin dengan kekuatan kita lagi. Waktunya Tuhan juga bukan waktu kita. Kalau Tuhan saya tunjuk semua, bukan sudah. Walaupun saya tidak kenal orangnya, tapi dengan doa itu Tuhan selesaikan. Dia bisa kirim apapun, bukan saya toh. Amin. Jadi mari kita belajar bahwa kutuk penyembahan berhala ini adalah kesaksian hidup kita. Setiap kali kita jalan, saudara, pikiran-pikiran yang tidak baik itu selalu terarah ke sana. Ya, kita tiba-tiba dikasih sesuatu, nih tak kasih sesuatu, kayak lidi itu aja, lidi saja, ambilin, cuma kecil ini, nggak mau. Kenapa? Karena ada rohnya. Itu berhala juga. Kalau itu diambil, perseteruan terjadi, perselisihan terjadi. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak akan bisa menyatu. Loh, aku tidak minta dikasih podo aja. Wong nunggu aja nganter kena kok. Ingat tidak yang beneran? Jadi, kutuk penyembahan berhala itu, kita tahu ada sesuatu kita sembah-sembah tidak bisa, ya kan? Itu benda mati aja kita omong terus bicara bisa hidup. Itu sudah pasti. Tapi kalau penyembahan berhala di dalam roh itu penyembahan yang seperti tadi. Dalam hati nurani kita ada berontak, kita lari ke sana ke sini. Atau mungkin juga kita mulai ngomel gedumbel karpe dewek, itu juga berhala. Dasar badanku nih nggak bener ya, makanya aku nikah sama kemarin itu salah satu penyembahan berhala juga. Karena menganggap bahwa diri dia yang paling bagus. Siapa itu? Ini bukan Esau. Dia menganggap dia adalah Tuhan. Jadi banyak kejadian-kejadian dalam firman Tuhan yang mengarah kepada kutuk penyembahan berhala adalah kesaksian hidup kita sendiri. Dan kita harus berhati-hati untuk menghadapi kenyataan. Tidak perlu gengsi. Semakin kita merendahkan hati kita, semakin Tuhan membuka dan membuka. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dia akan menjamin kita lebih dari semuanya. Amin. Imani, semuanya harus berjalan dengan roh. Belajar. Mau? Bisa? Berat? Berat tidak? Itu mengataskan nama. Allah itu tidak menuntut kita. Dia justru tidak suka kita kena kutuk dalam penyembahan berhala. Jangan percaya pada si A, si B. Tapi percayalah pada kebenaran. Jangan percaya pada saya. Tapi percayalah kepada kebenaran. Katanya Bu Titi, tidak bisa. Tuhan berkata, itu yang benar. Jadi mari kita murahi menata satu-satu ya, saudara. Sebelum tahun 2025 kita tata benar-benar satu persatu. Amin. Ya. Tonton, ya ditata tubuh kita tidak boleh kena sesuatu yang masuk dalam penyembahan berhala. Ya. Terus kesaksian hidup kita bagaimana langkahnya? Apakah kita berjuang dengan sungguh-sungguh? Pakai kekuatan apa? No, menurut aku begini, itu menurutmu. Tapi dalam Tuhan tidak seperti itu. Ketika saya bilang, Tuhan, aku tuh tidak kenal sama dia. Dan saya tidak tahu siapa orangnya. Kok saya suruh doa? Dan bilang apa? Itu bukan urusanmu. Kan aku menyuruh kamu untuk doa. Jadi jalannya Tuhan itu bukan pakai logika. Kita tidak kenal, benar? Tidak kenal ngapain kita doa. Benar nggak? Tidak baik, kan itu. Tapi karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita mengakui, oh iya, aku harus bisa belajar ya. Walaupun kayak aneh, nggak kenal. Tapi Tuhan tunjuk loh, kenyataannya Tuhan buka semua. Amin. Jadi
Jadi mari kutuk penyembahan berhala ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Itu tidak baik. Ini contoh, ada seorang gadis dan terakhir ya, kemudian saya mohon tim untuk naik ke atas. Ada seorang gadis ya. Gadis ini adalah anak Tuhan. Suatu ketika dia tabrakan. Ya. Terus tabrakan itu kakinya ini saudara itu pincang. Lama sembuh sampai berbulan-bulan. Akhirnya dia marah dengan Tuhan. Dia bilang bahwa aku ini sudah berdoa sudah apa sudah gini-gini kok aku kok kayak gini. Akhirnya dia bilang wes sudahlah, daripada aku marah sama Tuhan lebih baik aku wes gak usah pelayanan lah, aku tidak layak. Nah ini karena kita menyembah diri kita sendiri, menganggap aku pincang buat apa, aku tidak perlu pelayanan. Tuhan itu tidak lihat pincang kita. Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita. Adakah kamu menyembah aku sungguh-sungguh? Kalau kamu menyembah aku sungguh-sungguh, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tetap apa? Cinta Tuhan. Mari kita buka hati kita supaya persetujuan ilmu-ilmu yang tidak baik itu tidak ketransfer ke kita. Kenapa? Karena iblis mengintai anak-anak Tuhan. Dia akan berupaya supaya kita masuk ke dalam ilmunya, sihir, supaya kita percaya oh iya ya, setan loh, saudara. Segala sesuatu membuat kita hancur. Kenapa? Karena dalam pribadi hidup kita tuh diserana pada kedagingan kita, sehingga akhirnya yang turun tangan adalah iblis. Mari jangan sampai seperti itu. Banyak pemudi ini berkata gini, ini tabrakan, aku pakai baju ini, terus baju ini tak buang. Setiap kali marah baju ini dipukul. Kamu nih singgarai ngapes-ngapes ya aku, boleh enggak? Halo? Itu berhala. Tidak boleh. Apapun yang dalam diri kita tidak boleh kita kata-kata itu. Buka hatimu dan kenali Tuhan karena Tuhan punya kuasa. Amin. Jadi sepertinya lapangkan tempat kemahmu, buka, ya. Bentangkan tenda kediaman. Supaya apa? Jangan menghemat, jangan berpikir apa yang harus terjadi ke depan. Terserah, pancangkan talinya dan pancangkan kokoh patok imanmu yang kokoh, sebab Tuhan akan mengembangkan hidupmu ke kanan atau ke kiri. Itu mujizat kuasanya terjadi dan kamu akan lebih mantap diiring Tuhan dan lebih mengenal Tuhan. Karena keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota yang sunyi. Orang bilang, wah ini gak pas hidup ini, tapi Tuhan beri berkat, Tuhan beri perlindungan. Amin. Doa siapkan dirimu. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan saudara. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kita. Apakah kutuk penyembahan berhala itu bisa memerangi kita? Bisa saudara. Itu banyak hal. Silakan maju. Banyak hal. Suatu ketika pada waktu saya berdoa penyembahan saudara, tiba-tiba ada seorang anak kecil ya, remaja lah, umur 10-12 lah. Dan dia bilang gini, ibu jangan berdoa, bantu saya mau angkat ini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya berdoa, kok ada anak kecil itu mau apa? Tuhan bilang, teruskan doa. Baiklah, saya terus menyembah. Tapi anak itu terus dengan kuat, terus goyang-goyang saya, Tuhan ampuni anak ini. Apa yang saya lakukan? Ditunjuki saudara. Seperti tadi orang pakai senjata tajam, dia kiri kanan itu malaikat. Demikian juga anak ini ada malaikat jauhin. Jadi ini hal yang harus kita ingat bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dari kehidupan kita. Amin. Jadi anak ini akhirnya tidak hilang, pergi aja gitu. Terus saya setelah amin, saya tarik anak itu tidak ada, saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Anak itu dihinggapi oleh kuasa kegelapan, supaya saya kan ada peperangan, robohkan itu. Karena saya melihat ada sosok roh yang bekerja, terus berusaha untuk menerkam saya. Tapi Tuhan baik, dia ganggu saya supaya saya dilap, tapi Tuhan baik. Tuhan kuatkan saya dengan iman, saya tetap berdoa. Jadi itu intinya, dan bukan berarti anak sudah, Pak minta ini, terus
saudara jangan aku harus berdoa sama Tuhan, ampuni, apakah saya bisa terganggu dan tunjukin, ya sudah, amin, apa nak, lain kali kalau doa nggak boleh gini, nah gitu sudah, itu caranya ya. Jadi cara Tuhan itu macam-macam. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Jangan menghemah, panjangkan benar, panjangkan kokoh patungmu. Sekali lagi. Lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Engkau kan mengembang, ke kanan ke kiri, keturunanmu menerai bangsa-bangsa, mengirangi kota-kota sunyi. Siapkah saudara dengan pancangkanlah tendamu, bentangkan, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediaman. Mari, hari ini kita meminta pada Tuhan agar kedagingan kita dinomorduakan, dan biarkan roh kebenaran menuntun kita. Kita minta pada Tuhan agar urapan Tuhan bekerja. Mari kita imani sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu dan menolong bangsa-bangsa. Siapkanlah dirimu. Lebih bertahan, kita masuk dalam, sekali lagi kita masuk dalam penyembahan. Siapkanlah dirimu. Angkat tanganmu melebihi dari atas kepalamu. Bapa, sungguh Engkau baik. Engkau Bapa di atas segala bangsa yang mengenal pribadi kami masing-masing. Kuasai kami, urapi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena hidup kami berharga di pemandangan. Sekarang lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat. Kami serahkan semuanya ke dalam mesbah doa. Engkau menjamah satu persatu, urapi kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan sudah balik, yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Nur segala Allah mengurapi kami. Terimalah hujan berkat ini. Maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayanan
perjalananmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Putra Allah yang tunggal, yang percaya. Mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kebelah Tuhan, saudara.